لبيك اللهم لبيك. Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ikhwani fiddin azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala dalam kesempatan pagi yang cerah ini Allah masih memberikan keleluasaan untuk kita semua berupa diberikannya irodah, keinginan untuk tetap berada di dalam nuansa menuntut ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fiddin, walaupun di tengah-tengah wabah yang begitu sangat hebat, tapi tidak ada alasan untuk kita agar kita menghindar. Tapi justru kita bagaimana caranya mencari makhrajan, jalan keluar yang bisa kita lakukan di tengah-tengah wabah yang terjadi. Oleh karena itu, sakofah ilmiah harus tetap berjalan, kegiatan ilmu harus tetap dilalui oleh kita semua. Kita harus mampu mengambil kemanfaatan setiap saat, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Oleh karena itu, para cerdik pandai menasehatkan kepada kita semua tentang pentingnya kita mengambil kemanfaatan dalam kondisi apapun. Salah satu kata-kata bijak, kalimah zahabiyah, kalimat emas yang terlahir dari lisan para ulama kita dan sangat terkenal, yakni satu ungkapan syair yang insya Allah akan menjadi pemantik bagi kita semua. Kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan bil ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Jadilah Anda menjadi orang yang pandai mengambil kemanfaatan setiap saat. Oleh karena itu, berenanglah Anda di samudra kemanfaatan itu. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya hakikat daripada ilmu yang apabila dia tidak akan pernah menjauh ketika kita kejar, dia akan semakin mendekat ketika kita merapat. Semakin kita kaji, semakin kita dalami, semakin menjulang tinggi menembus langit, dan semakin mendalam menembus dasar lautan. Karena itu merupakan hal yang wajar bila Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama Basrah yang sangat terkenal dengan pepatah-pepatahnya, dengan mau'idhah hasanahnya yang terbentang di dalam kitab-kitab muktabar. Ketika beliau ditanya tentang ungkapan yang sangat masyhur di kalangan penuntut ilmu, yang menyatakan ugdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunil khamisata
fatahlah. Kun aliman, jadilah Anda menjadi orang yang berkemampuan untuk menyampaikan suatu ajaran. Jadilah Anda seorang pengajar. Kalau memang tidak mampu untuk mengajarkan sesuatu, karena memang tidak ada yang mungkin harus kita ajarkan, atau memang itu bukan profesi kita untuk mengajarkan, muta'aliman. Jadilah Anda menjadi seorang yang pembelajar, menuntut ilmu, mengkaji, mendalami, menimba pengalaman dari orang-orang yang berilmu. Muta'alim. Kalau menjadi muta'alim juga tidak mampu, maka pilihan yang ketiga, au mustami'an, kita bisa menjadi mustami, menjadi pendengar setia, menjadi pendengar sejati, menjadi pendengar yang betul-betul menyimak dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Tapi kalau menjadi pengajar tidak mampu, menjadi orang yang belajar pun tidak ada kesempatan, mendengarkan pun tidak ada waktu. Ada satu pilihan lagi, yakni au muhibban, minimal Anda menjadi orang yang simpati terhadap ilmu. Andaikan keempat-empatnya simpati saja tidak mampu, lalu apa yang harus kita lakukan? Maka pepatah ini mengatakan, fala takunil khomisata fatahlah. Anda jangan menjadi orang yang kelimanya, niscaya Anda menjadi binasa. Ikhwani fiddin azakumullah. Kalimat terakhir mengundang tanya, rasa penasaran mendalam di kalangan ikhwani fiddin azakumullah, di kalangan sejawatnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Lalu dia bertanya kepada sang imam, wahai Imam Hasan Al-Basri, apa yang dimaksud fala takunil khomisata? Janganlah Anda menjadi golongan yang kelimanya, lalu Anda menjadi binasa. Siapakah gerangan yang dimaksud? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menjawab dengan tenang, mereka adalah orang-orang yang melakukan sesuatu, mengamalkan sesuatu tidak di atas landasan ilmu. Itu artinya budaya ilmu yang tidak terbangun itu merupakan satu bahaya, satu kemadorotan yang menimpa bagi anak manusia. Ikhwani fiddin azakumullah. Terlebih ilmu yang dimaksud adalah tentu ilmu Allah dan ilmu Rasulnya. Saudara-saudara, kita masih ingat bagaimana Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menuliskan di dalam kitab yang sangat monumental, Miftahud Daris Sa'adah. Lalu kitab ini diringkaskan kembali, dikomentari kembali oleh para ulama berikutnya. Salah satunya Syekh Abu Usamah bin Id Salim Al-Hilali. Beliau mengomentari satu bab tentang kedisiplinan dalam hal ilmu. Lalu beliau berikan judul Kitabul Ilmi, kitab yang menjelaskan tentang ilmu. Ahkamuhu wa fadailuhu wa adabuhu. Hukum menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, serta adab-adab menuntut ilmu. Apa yang disebut dengan hakikat ilmu? Bahwa substansinya adalah ilmu yang benar adalah ilmu yang berpijak pada kitabullah dan sunnah nabinya. Oleh karena itu sangatlah wajar kalau Al-Hasan Al-Basri mengatakan ketika ditanya tadi, lalu apa yang dimaksud? Orang menjadi celaka, orang menjadi binasa karena dia tidak memiliki budaya ilmu, terlebih ilmu yang kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh karena itu, dalam kitab yang lain, Imam Ibnu Qayyim pun menuliskan, menggoreskan penanya di dalam kitab yang menjelaskan tentang kemanfaatan. Kitabul Fawaid. Bagaimana beliau menjelaskan satu bab khusus antara kaitan, di satu sisi kita dituntut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kita pun dituntut untuk menjadi orang berilmu. Ini menunjukkan bahwa Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala dengan Rasul Nabiullah Muhammad SAW, teladan sepanjang zaman, menggiring kita semua sebagai pengikutnya, sebagai hamba-hambanya, hamba-hamba Allah dan pengikut Rasulullah SAW. Betapa mulianya mereka orang-orang yang menghiasi dirinya dengan penuh keimanan. Dan akan lebih terhormat bila mana keimanan itu dilengkapi dengan ilmu. Oleh karena itu saudara-saudara, Al-Imam Nasir Sa'di di dalam goresan tafsirnya Taisir Karimir Rahman min Kalamil Manan. Kenapa sejatinya orang berilmu disebut yahsyallah, innama yahsyallah min ibadihil ulama? Maka beliau mengatakan ada dua hal yang perlu kita catat. Yang pertama, kedudukan dia sebagai ahlul khosyah karena keimanannya. Dia menjadi orang yang benar-benar sangat takut kepada Allah karena imannya. Dan yang kedua, dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah sebagai ahlul karomah. Orang yang benar-benar memiliki kehormatan, kemuliaan di mata Allah karena keilmuannya. Oleh karena itu saudara-saudara, mudah-mudahan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua, terlebih dalam kondisi di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Kita perkuat iman, kita tambah wawasan, dan jadikan Ramadan kali ini dan Ramadan-Ramadan yang lain menjadi madrasah ilmu. Maka ada pepatah yang menyebutkan al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu hanya bisa didatangi dan tak mungkin dia datang sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita seperti yang digambarkan Allah di dalam suratul Mujadilah, surat ke-58 ayat 11. Allah akan mengangkat orang-orang di antara kalian yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya itu adalah sejatinya ilmu. Walau dibenamkan di bawah lumpur sekalipun, emas tetap adalah emas. Semoga kita bisa betul-betul meraih emas tersebut sehingga kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulia di hadapan umat manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.